Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Hari ini gue lagi ada di sirkuit Pagedangan BSD karena gue bakal melakukan first impression untuk mobil ini. Ini adalah Isuzu D-Max 2022, dimana diperkenalkan pertama kali kemarin di Gias 2021. Nih, yang spesialnya dari mobil ini adalah dia tentunya sudah 4x4 dan dia ada di vlog belakang. So, penasaran apa aja yang ada di mobil ini? Nonton videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita lihat dari fascia depannya, yang mana dia udah berubah drastis. Tampangnya jadi tambah ganas, tambah agresif, lampunya bentuknya tambah agresif. Lalu grillnya juga di sini agak ketutupan sih. Ini ada tambahan berupa tanduk depan. Jadi ini kan ala-alanya sudah siap ataupun ready buat ditambang. Di sini ada yang bendera tinggi itu. Di sini ada yang buat tanduknya. Lalu ini dia warnanya silver, berupa kayak taring gitu, keren. Isuzu tulisannya besar di sini. Lalu dia lampunya halogen multi reflektor. Di sini lampu senja, di sini lampu sein, dan di sini sebenarnya ada dua fungsi. Ini ada di RL dan juga lampu fog lamp. Jadi ketika kita nyalakan mesin lalu turun rem tangan, dia bakal jadi di RL, jadi nyala terus. Gitu sobat setir. Tampangnya jadi tambah keren banget. Kita lihat yuk bagian sampingnya. Ini panjang banget, kurang lebih udah sampai 2,5 meter. Lalu dia punya lebar di 1,8 meter dan tingginya di 1,7 meter serta wheelbase-nya di 3,1 meter. Dimana mobil ini ya sama kayak teman-teman di kelasnya, ukurannya di 5 meteran dan dia punya velg ini ukurannya 17 inci dan ini sekarang karena ini udah ala-ala spek tambang, dia udah dilapisi ban dengan profil yang MT, jadi ban kasar. Dia di 265 70 R17. Jadi emang udah ready nih kalau kita mau buat tes bagaimana akselerasi ataupun kemampuannya ditambang. Gitu sobat setir. Serta jika kita lihat juga dia untuk handle pintu nih, dia udah ini ya, bukan yang cungkil, jadi lebih modern lah. Serta kalau kita lihat di spionnya, kalau yang MUX dia kan polos, nggak ada lampu sama sekali. Yang ini justru ada lampunya, dia udah ada LED, lampu sein, serta masih juga lengkap dengan elektrik untuk pengaturan spionnya. Jadi gampang nih ketika kita mau atur lihat ke belakang. Lanjut lagi, kita lihat bagian belakangnya. Oh, sebelumnya juga nih di sini. Ini yang tadi gue sempat singgung di awal, dimana dia udah 4x4 dan ada deflog untuk roda di belakangnya. Jadi bisa ngelok tuh nanti jika kita tes ya gimana kemampuannya. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Oke, di sini juga adalah bagian paling penting dari sebuah double cabin, dimana dia punya kapasitas bagasi, bukan bagasi ya ini, bak. Baknya dia ada di 1,5 meter, ukuran panjang kali lebarnya, jadi cukup memadai dan dia juga udah dapat bed liner. Meskipun yang ini kan karena ini adalah display, jadi dia bukan yang ori dari Isuzu. Nanti kalau kalian pesan unitnya, ini dapat juga dari Isuzu gitu. Serta yang spesial juga dari mobil ini, dia punya kamera mundur yang udah terintegrasi dan rapih nih kesannya di handle-nya. Jadi ini ngebantu banget pas mundur, dimana mobil ini kan 5,2 meter, jadi parkirnya gampang. Terus juga dia di sini lampunya dia LED. Untuk lampu malamnya, lampu remnya sudah LED, lampu senja LED maksud gua, dan juga ini lampu sen dan mundur halogen. Gitu. Jadi kalau malam manis gitu nyalahnya. Serta di sini juga udah ada buat pijakan-pijakan, dimana bumpernya ini plastik serta desainnya cukup menarik ya. Di sini ada tulisan Isuzu D-Max. Wih, keren. Kalau di atas sana kalian bisa lihat ini ada lampu-lampu, itu ceritanya ala-ala ditambang gitu ya. Jadi emang untuk display dia kasih lihat kalau mobil ini ditambang, kan harus ada itu untuk safety. So, udah dulu di bagian luarnya, kita lihat bagian dalamnya. Ada apa aja? Oke, masuk ke bagian dalam. Ini dia yang spesial. Ini adalah tipe paling mahal, yaitu Rodeo 4x4 double cabin. Dan juga dia ada 3 trim. Jadi ada yang single cabin manual, lalu ada double cabin manual. Ini yang paling tinggi, dimana dia cukup mewah ya jika kita lihat. Nih, interiornya
desainnya udah baru, jadi kesannya lebih American look gitu ya. Di sini ada head unit yang ukurannya lumayan besar nih bezelnya. Ukuran head unit sendiri 7 inci dan sudah dilengkapi dengan Bluetooth, USB, AUX, serta juga Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi untuk kelasnya nih ya, wih, mobil ini canggih. Nih kuncinya. Kuncinya dia bentuknya juga cukup gagah ya. Kayak kesannya tuh laki banget gitu, meskipun belum keyless, tapi udah laki banget. Terus juga setirnya dia nggak polos, dia udah ada audio steering switch, termasuk untuk pengaturan teleponi bisa mati dan nyalahin telepon, serta juga bisa voice command. Dan di sini untuk pengaturan MID, di mana MID-nya ini udah full color dan juga lumayan lengkap nih informasinya. Kita hidupin ya. Mesinnya halus, ciri khas dari mobil diesel zaman sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat ada trip A, trip B, lalu di dalam trip itu kita bisa lihat ada berapa jarak yang kita sudah tempuh, terus juga kita bisa lihat ada konsumsi bahan bakarnya, serta juga ada rata-rata kecepatan kita berkendara. Selanjutnya juga selain itu, kita di sini ada indikator untuk panas mesin, lalu ada untuk bensin, ada jam, outside temperatur, dan juga ada speedometer yang sudah digital, serta dia bisa kasih lihat kita grafik berapa gas yang kita tekan ataupun berapa persen itu, serta juga berapa konsumsi bahan bakar secara real time. Nah, AC-nya meskipun dia bentuknya masih knob putar seperti ini, tapi kesannya udah mewah nih, bukan yang kayak kompor, ini lebih mewah. Dia ada untuk pengaturan arah sembur, bisa ke kaki. Terus juga di sini ada untuk temperaturnya, serta ini outside sama inside nih buat keluar sama ke dalam intinya AC-nya. Serta di sini ada power outlet. Lalu di sini udah ada selektor buat 2H, 4H, dan di push untuk ke 4L gitu. Dan yang spesialnya juga nih, yang tadi gue sempat bilang, dia udah ada hill descent control dan juga hill start assist. Jadi buat naik dan turunan dia bisa ditahan sendiri oleh mobil ini, jadi nggak takut merosot. Serta juga dia ada differential locker, udah bawaan mobil ini, jadi udah bisa diuji lah kemampuannya. Di sini persnelingnya dia ada 6 speed manual. Nah, terus juga di sini jika kita lihat dia punya bahan dashboard nih, meskipun plastik ya wajar lah di kelasnya plastik, serta juga meskipun plastik gini tapi dia lebih durable, serta dia nggak plastik yang murahan gitu, kayak kokoh. Di sini ada ruang penyimpanan, ciri khasnya ya dari MU-X sama D-Max yang dulu tuh ada penyimpanan di sini, tapi di sini udah nggak yang mantul gitu loh cahayanya, jadi ini udah enak. Terus juga bisa kita lihat di sini rem tangannya masih rem tangan otot tentunya, mobil laki, mobil pekerja keras. Di sini ada cup holder, di sini ada ruang penyimpanan, dan udah untuk pengaturan si jendela dia udah auto down, tapi kalau up-nya masih manual gitu. Di sini ada ruang penyimpanan untuk kacamata. Di sini masih lengkap dengan kaca. Ada lampu 2 buah di sini, masih halogen, dan di sini masih ada ruang penyimpanan lagi yang bisa dibilang cukup luas nih bagian bawahnya. Kita tinggal push tuh, jadi banyak ruang. Itu juga yang menjadi kelebihan dari si D-Max ini, dia punya banyak ruangan penyimpanan. Cup holder aja di sini ada lagi di door trim. Lalu di sini nih di AC nih, jika kalian lihat, nah di AC ini biar bisa ngejaga minuman kalian tetap dingin gitu sobat setir. Seru banget di sini. Pengaturan lampu ada yang untuk fog lamp secara terpisah, serta ini si wiper udah ada interval waktunya, jadi bisa kita sesuaikan gitu. Serta ini dia yang spesial juga, pengaturannya sudah tilt dan teleskopik, jadi bisa banyak menyesuaikan posisi ataupun postur tubuh dari masyarakat Indonesia gitu. Joknya juga kesannya mewah nih bentuknya, dimana di sini bahannya masih beludru tapi kesannya tuh mewah gitu, gede sayapnya di samping-sampingnya, keren banget. Nah, belum sampai itu aja, kita harus lihat bagian belakang ya, karena di sana juga banyak kompartemen untuk penyimpanan. Oh iya, hampir ketinggalan nih si seat beltnya, dia udah bisa di-adjust, jadi bisa naik turun. Padahal jarang loh untuk kelasnya gitu. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Oke, sebelum masuk kita lihat dulu nih ruang penyimpanan yang ada di bawahnya.
Nah, jadi D-Max ini punya ruang penyimpanan di bawah sini. Bisa taruh toolkit, bisa taruh barang-barang berharga mungkin biar nggak kelihatan dari luar. Nah, di sini ada dua, yang ini juga bisa diangkat. Jadi kayak gini, ini tinggal disangkutin deh ke headrest. Terus, selain itu juga ini bisa memungkinkan kita bawa barang yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah, jadi praktis. Serta dia juga ini bisa kita lipat sebentar. Nih, di sini tarikannya. Nah, ini bisa kita giniin. Tuh, jadi bisa rata nih. Ini harus dimajuin. Gitu, bisa rata. Terus di belakangnya sini, di sini bisa buat nyimpen dongkrak, bisa ada apar, bisa buat nyimpen payung ataupun perlengkapan-perlengkapan toolkit lainnya. Jadi buat yang panjang tadi bisa, yang tinggi maksud gua bisa kita bawa di sini. Terus yang gede juga masih bisa masuk sini. Karena ya itu sistem apa ya dibilangnya, untuk kepraktisan mobil ini meskipun dia double cabin tapi tetap praktis, bisa bawa banyak barang. Di sini masih ada cup holder yang besar. Lalu juga nih, kalau kita naik ini udah disamain lah ya kurang lebih sama posisi duduk gua tadi. Lihat nih, masih gede, masih lebar, masih bisa sejengkal nih untuk ruang kakinya. Lalu headroomnya dia masih juga bisa ada sejengkalan untuk gua. Wih, jadi nyaman banget meskipun duduk di belakang sebuah double cabin. Joknya nggak terlalu nyiksa, nggak terlalu tegak, cukup rebah. Serta juga dia udah lengkap dengan headrest nih di sini. Ada 3 buah yang bisa di adjustable. Jadi untuk safety-nya juga aman karena seat belt-nya juga lengkap, semuanya 3 titik. Lengkap juga dengan Isofix, jadi bisa buat bawa bayi. Di sini ada USB port. Kalian jadi nggak takut nih di belakang buat ngecas, bisa. Di sini ada lengkap sama untuk penyimpanan terbukanya. Serta di sini ada gundukan tapi nggak terlalu tinggi nih. Jadi buat duduk di tengah masih oke, masih fine. Ya kita geser ke dikit, oke lah gitu loh. Kayak nggak yang gini gitu tinggi. Jadi masih nyaman. Di sini juga tadi nih sempat kelupaan. Kalau naik itu dimudahkan karena di sini ada hand gripnya, jadi lengkap semua pintu dapat hand grip, yang depan, yang di belakang semua dapat hand grip, jadi memudahkan kita. Di sini juga ada lagi nih, serta ada untuk cantolan yang buat bajunya. Jadi mobil ini praktis gitu, meskipun dia sebuah double cabin. Dan desainnya tadi yang di dashboard kan mewah ya, kesannya ada warna abu-abunya, sampai ke belakang juga ada. Jadi mewah gitu kesannya. Good job Isuzu. Habis ini kita lihat yang spesial juga, bagian mesinnya. Let's go. Ini adalah mesinnya baru berkode RZ4ETC, di mana dia berkapasitas 1900 cc, nggak nyampe 2000 cc, dan juga dia turbo diesel intercooler. Nah, jadi meskipun dia cc-nya lebih kecil dari yang dulu di 2500, yang ini nggak nyampe 2000, tapi dia punya output yang lebih besar daripada yang dulu, di mana dia punya output power itu di 150 PS dan torsinya di 350 Nm. Jadi untuk spesifikasinya cukup banget nih dipakai buat kita main-main dikit ataupun ya ditambang ataupun di sawit gitu ya. Mobil ini mumpuni gitu. Dimana juga dia bisa kita isi atau bisa mengkonsumsi bahan bakar yang jelek alias biodiesel. Jadi nggak takut lagi karena dia punya dual filter untuk solarnya. Gitu sobat setir. Serta kita lihat di sini ruang mesinnya rapi, udah ada peredamnya, udah dicat sewarna body. Terus juga air intake-nya dia ada di sini posisinya paling tinggi di antara yang lain. Jadi dia bisa sekitar 80 cm nih kalau kerendam air, alias bisa 1 ban kurang lebih. 1 ban dia kerendam air itu masih aman. Serta dia punya konsep yang lumayan nih inovatif. Jadi dia di sini masuk intake-nya tapi dikaretin. Jadi untuk air masuk dari kap mesin tuh sangat minim. Jadi angin tetap masuk dari bawah dari grill. Gitu sobat setir. Nah, untuk urusan kaki-kaki, dia di depan udah double wishbone dan di belakang dia leaf spring rigid. Jadi untuk beban di bagian belakang ya kapasitasnya bisa menyesuaikan seperti double cabin lainnya ataupun ya mobil bak belakang, jadi bisa yang berat, aman buat bawa barang-barang berat. Nah, yang di depan dia pakai double wishbone jadi lebih nyaman ketika kita berkendara di jalan yang kurang rata. Jadi begitu sobat setir. Nah, untuk harganya sendiri untuk yang paling rendah dia di 363,6 juta yang single cabin, dan yang paling mahal ini yang varian Rodeo, dia harganya di 459,8 juta. Menarik banget, bersaing banget nih sama teman-teman serivalnya di mana double cabin di Indonesia ya. Ada Hilux, ada Triton, ada Ranger yang udah masuk lagi ke Indonesia. Menarik banget nih sobat setir.
boleh kalian pertimbangkan yang satu ini. Serta kita bakal nyobain bagaimana rasa berkendara serta mesinnya dan juga kemampuannya, nggak hanya di jalan aspal, karena kita bakal tes juga kemampuan off-roadnya di sini di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Jadi subscribe dan juga nyalakan lonceng serta follow Instagram kami di setir.kanan, dan jangan lupa juga untuk kasih like dan komentar di bawah. Jadi segitu dulu untuk video first impression kami tentang si Isuzu D-Max 2022 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.